Anda kembali dalam The Prime Show. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga memberikan perhatian kepada kasus Vina. Menteri juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan anak-anak. Tidak hanya menangani kasus yang viral saja, bagaimanapun apalagi kasus berhubungan dengan anak, tidak hanya anak sebagai korban, anak sebagai pelaku pun dia adalah korban. Korban siapa? Korban dari pengasuhan. Kita tidak mau dalam satu kasus menutup masa depan anak. Kalau dalam pendampingan kasus kita akan mengawal dari hulu sampai hilir, dan tentu kami tidak bisa sendiri. Sinergi kolaborasi juga kami lakukan, mana yang ditangani oleh daerah, sejauh mana kami koordinasi dengan APH, itu selalu lakukan dalam penanganan kasus yang terjadi belakangan ini. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog bersama narasumber kami, Pak Susno Duaji dan juga Mas Anggi Umbara. Saya ke Pak Susno ya. Pak Susno, apa yang membuat publik kemudian bertanya-tanya hari-hari ini adalah ketika ada pengakuan mantan terpidana yang mengaku salah tangkap. Kemudian juga proses penangkapan yang butuh waktu 8 tahun lamanya. Sehingga ada spekulasi yang mengatakan ada backingan di balik ini semua. Bagaimana semestinya institusi ini menjawab ini? Karena pada prakteknya kan, kasusnya sudah divonis dan setidaknya ada 8 orang yang sudah menjalani hukumannya. Seumur hidup lagi hukumannya. Betul, dan 1 orang sudah dibebaskan. Ya, ini PR yang besar bagi Polri, PR yang besar bagi Kejaksaan, PR yang besar bagi Lembaga Pengadilan Indonesia. Dan Polri sudah menjawab, yaitu dengan mengadakan examination dan audit terhadap perkara ini. Hari ini juga telah melakukan kegiatan penangkapan terhadap salah satu DPO yang baru ketemu. Mudah-mudahan 2 DPO lagi ketemu, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap para terpidana ya di BON dari Lembaga Pemasyarakatan di Bandung. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan-pemeriksaan ini akan terungkap apakah penyidikan sejak awal ini dilakukan secara benar sesuai dengan standar penyidikan yang berlaku menurut hukum di Indonesia, ataukah penyidikan dilakukan mengejar pengakuan terdakwa dengan kekerasan, dengan melanggar HAM, dengan penyiksaan dan sebagainya. Ini akan terungkap semua. Ataukah aparat penyidiknya profesional apa tidak akan diungkap oleh Mabes Polri, dan saya yakin bahwa ini Mabes Polri akan mengambil tindakan apabila terjadi penyidikan yang salah. Apa mungkin kasus ini memang sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan terpidana, termasuk keluarga terpidana yang mengatakan bahwa ini rekayasa, dipaksa untuk kemudian mengaku dan lain sebagainya. Karena harusnya kan berdasarkan keputusan hakim, fakta-fakta persidangan dan kembali ke keyakinannya, hal tersebut kan sudah inkrah. Ya, kemungkinan selalu ada. Makanya untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat yang beredar di semua media, media konvensional maupun media sosial, Polri tanggap segera dengan menurunkan tim untuk melakukan eksaminasi terhadap jalannya penyidikan, karena Polri tidak mau mempertaruhkan reputasi daripada aparat kepolisian. Kalau misalnya eksaminasi dilakukan pada Polri, Kejaksaan juga harus dong? Harus. Kemudian juga harus hakim yang memutus juga. Iya, karena jalan perkara itu begini sesuai hukum acara kita. Kalau seandainya Polri salah, ini akan ditolak oleh jaksa. Seandainya jaksa salah dalam menuntut, maka putusannya akan dibebaskan oleh hakim. Tingkat pertama. Hakim tingkat pertama salah, maka akan dibebaskan oleh hakim tingkat kedua. Hakim tingkat kedua salah, akan dibebaskan oleh hakim tingkat ketiga di Mahkamah Agung. Tapi ini lewat semua. Nah, lewat semua ini, apakah ini sudah benar prosesnya atau ini hanya nyanyi bersama itu kor ya. Di sini do re mi fa sol, sini do re mi fa sol, celaka ini. Nah, ini PR bagi komisi berapa hukum itu? Komisi 3. Komisi 3, ayo turun tangan, lihatlah ini. Anda itu wakil saya loh. Wakil kita ya. Nah, wakil kita panggil lah. Silakan, kalau memang sistem hukum kita yang nggak baik, diperbaiki, dan mereka berwenang untuk manggil polisi, manggil jaksa ya. Tentu saja kita berharap demikian. Kalau saya kan rakyat jelata. Tapi jangan diremehkan rakyat jelata, apalagi kita pakai istilah netizen hari-hari ini, warganet. Karena disebutkan ada sumbangsi yang besar warganet yang kemudian pengungkapan kasus ini dipertanyakan, diangkat, eksposnya, sehingga pada akhirnya publik melihat dan heboh kasusnya dan terangkat kembali. Dan termasuk itu juga atas dari diangkatnya ini dalam film Vina Sebelum 7 Hari. Anda pernah menyangka tidak bagaimana kemudian reaksi netizen dalam kasus ini yang
menjadi membuat publik kasusnya semakin terbuka? Menyangka sih enggak, tapi saya udah bisa sedikit memprediksi lah bahwa pertama akan terjadi pro kontra. Iya. Terus pasti emosi dari para netizen, para penonton yang udah melihat ini pasti akan tersentuh semuanya. Secara emosional mereka akan engage-nya akan tinggi dan mereka akan melakukan sesuatu di mana yang hilang di akhir film itu adalah terpenuhinya keadilan, gitu kan. Tuntasnya keadilan. Nah itu yang menjadi dahaga dari orang-orang yang sudah menonton film ini. Itu yang ingin dicapai sih. Jadi pas lagi sudah nonton pasti ada rasa ingin kenapa nih keadilan belum bisa dituntaskan. Nah itu yang akhirnya mereka mencari tahu, ada yang mencari dengan segala macam usahanya lah. Bagaimana kemudian Anda berusaha untuk memformulasinya dengan sentuhan drama-drama di dalamnya? Sekalipun bahwa disebutkan film ini diadopsi dari kebenaran-kebenaran, tapi tetap aja ada drama di dalamnya. Ya, itu kan bukan sebuah dokumenter kan, ini kan sebuah film yang emang berdasarkan kisah nyata, yang udah ada disclaimer di depannya bahwa akan ada sedikit dramatisasi. Betul. Demi ya itu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh film tersebut gitu kan. Jadi Indonesia dari zaman dulu emang seperti itu gitu kan, customnya, budayanya gitu kan, emang senang didongengin tapi dengan cerita yang bermanfaat, yang ada isinya. Nah kita melakukan itu juga dengan film gitu kan. Jadi dengan sedikit drama kita akan menjadi peduli terhadap karakter yang ada di sana, Vina dan keluarganya. Kita akan terikat secara emosional. Nah kita akan peduli terhadap mereka semua dan itu akan membangkitkan ya semuanya lah, rasa sayang kita, rasa cinta kita, rasa awareness kita semuanya. Ya, saya sependapat dengan itu. Sebelum kisah Vina menjadi film dan akhirnya kasusnya kembali mencuat, ada kasus serupa yang kaitannya dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum yang dialami oleh seorang wanita pada tahun 1970 lalu. Dikenal dengan sebutan Sum Kuning, wanita penjual telur dianiaya dan mengalami kekerasan seksual, namun para pelaku hingga kini masih misteri. Sumarijem atau lebih dikenal dengan sebutan Sum Kuning adalah seorang gadis penjual telur dari Kodean, Yogyakarta yang menjadi korban pemerkosaan pada September 1970 lalu. Kala itu Sum yang masih berusia 17 tahun diculik dan diperkosa oleh sekelompok pemuda. Ini kan kasus lama banget, tapi juga cukup menghebohkan karena ini merupakan ruda paksa yang tidak terungkap sampai sekarang siapa pelakunya gitu ya, dan ini sangat-sangat meresahkan masyarakat. Pihak penegak hukum terkesan mengalami kesulitan untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Pada 28 September 1970 muncul kabar bahwa para pemerkosa Sum akan diarak walau sebenarnya para pelaku belum tertangkap. Muncul dugaan publik bahwa para pemerkosa adalah anak-anak orang terkemuka. Karena hanya orang-orang terkemuka dan orang-orang kayalah yang memiliki mobil pada saat itu. Kabarnya demikian ya Mas ya, walaupun kita sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti itu siapa. Tetapi kalau dari identifikasi jelas-jelas itu bukan orang sembarangan gitu ya, karena mereka menggunakan alat-alat untuk melakukan kejahatan itu, antara lain yang paling besar adalah menggunakan kendaraan beroda 4, di mana yang sudah saya sampaikan tadi pada tahun tersebut belum banyak orang yang mempunyai. Jadi ini membuat kita menjadi semakin tidak percaya terhadap para pejabat, para aparat atau orang-orang kaya yang mempunyai power untuk memenangkan sebuah kasus. Peristiwa pemerkosaan itu membuat Sum Kuning harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Pihak kepolisian Yogyakarta bukannya membantu tapi malah memainkan drama maling teriak maling. Sum sebagai korban tak saja diletakkan di kursi pesakitan, namun mulai digiring jadi tersangka. Sum sempat dituntut oleh jaksa telah memberi keterangan palsu dengan sanksi 3 bulan penjara. Jadi sebetulnya ya, kalau keterangan Sum Kuning sendiri sebagai terdakwa itu kan 1 dari 5 alat bukti. Alat bukti itu kan ada, yang pertama itu adalah keterangan saksi. Nah, keterangan pelaku ini sebetulnya mau dia mengaku atau tidak, itu akan dikalahkan untuk 4 hal ini. Bagaimana dengan pembuktiannya gitu ya, karena pembuktiannya masih ada 4 gitu. Saksinya seperti apa,
buktinya seperti apa gitu ya, surat-surat seperti apa. Mungkin kalau di zaman dulu nggak ada CCTV kan, tapi orang di sekitar kan ada yang menjadi saksi gitu ya. Nah masalahnya ketika ini sampai tidak terungkap, berarti ada oknum yang memanipulasi 4 hal ini. Meski setelah hampir 2 tahun polisi menetapkan 10 orang tersangka, namun tidak membuat publik puas. Pasalnya, orang-orang yang diduga pelaku tersebut ada yang berprofesi sebagai tukang sate dan mahasiswa. Dan saat pemeriksaan, semuanya menyangkal tuduhan. Akhirnya, 2 orang ditetapkan sebagai pelaku dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog. Pak Susno, ini salah satu kasus yang hingga kini masih misteri para pelakunya. Ya, ini kasusnya kan tahun 70-an ya, Sum Kuning. Belum zamannya media sosial seperti sekarang. Betul. Viralnya dulu adalah viral karena koran, hanya masyarakat kota yang tahu, dan televisi juga belum membudaya. Karena tahun 70-an itu masih nonton TV di halaman kantor kecamatan. Dan TV-nya hanya satu, TV pemerintah yang tidak berani memberitakan secara terbuka seperti sekarang. Itu pun tahun 70-an, saya masih kecil, ini sudah viral. Kalau sekarang ini terjadi, ini lebih viral lagi. Dan ini baru berani memfilmkannya pada tahun 80-an, 10 tahun setelah kejadian. Dan itu juga filmnya meledak, begitu ya, Mas Anggi ya? Wah, meledak, hampir semua bioskop main. Dan bahkan sampai mendapatkan beberapa piala citra. Ya. Dan ketika diadaptasi dalam bentuk film dan kemudian diangkat ke layar lebar begitu ya. Menurut Anda, mengapa lantas keadilan masih sulit untuk didapatkan korban? Barangkali Anda punya pandangan sendiri. Kalau gimana keadilan, ya karena itu sendiri, maksudnya orang-orang besar yang hukum banyak yang bilang adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah itu masih sering menjadi ungkapan karena masih sering terjadi di sini. Oke, dan dari sini kita belajar ya Mas Anggi, bahwa film itu bukan semata-mata hiburan belaka. Ya. Tapi ini juga menginspirasi. Oh iya, pastinya. Makanya saya cinta banget sama film karena film ini sebuah energi yang lebih dari sekedar bisnis aja, gitu kan. Bisa menyentuh kehidupan semua orang. Hidup orang bisa berubah karena tersentuh dari film, menginspirasi, bahkan memberikan. Apalagi diadaptasi dari kisah nyata. Iya, dan bahkan membuka kasus, memberikan keadilan terhadap orang, gitu. Oke, jika kemudian memang kurang referensi kasus-kasus yang butuh keadilan, perjuangan korban dan sebagainya, saya bisa kasih nanti itu. Mas Anggi untuk bisa jadi ide. Nah ini juga terakhir ya Pak Susno ya, bagaimana film ini secara pengaruh mampu setidaknya membuka jalan keadilan bagi para korban. Mengapa ada kesan harus difilmkan dulu, kemudian baru terwujud keadilan, baru ada upaya penegakan hukum? Iya, memang zaman dulu kita kan senangnya kan diceritain kan. Dulu cerita lisan, ya, kemudian dongeng, itu mengkiaskan suatu kehidupan, kemudian lahir juga wayang, itu mengkiaskan suatu kehidupan. Zaman modern lahirlah film. Nah, betul juga katanya Mas Anggi Umbara tadi, bahwa dengan film lah untuk membangkitkan energi manusia untuk mencapai suatu tujuan, untuk membuat suatu perubahan, termasuk perubahan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sering-seringlah memproduksi film yang bermanfaat. Insya Allah Mas Abraham siap untuk mensuplai informasi. Saya kasih sebanyak-banyaknya Mas Anggi. Terima kasih ya Mas Anggi Umbara sudah hadir bersama kami. Sutradara film Vina sebelum 3 hari. Sukses untuk film Anda, 5 juta. Saya berharap ini film terlaris. Bahkan 2024 mungkin juga akan menjadi momentum yang panjang nanti ke depannya. Iya, penontonnya tambah terus. Tambah terus. Terima kasih Pak Susno Duaji sudah hadir bersama kami juga. Dan pemirsa, demikian jumpa kita di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.